Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi bersama saya Sela Febrian dan terima kasih masih setia di channel kami Officepedia. Di ruang sharing kali ini saya akan sharing tentang apa saja sih kesalahan yang seringkali nggak disadari saat kita presentasi dan apa saja sih solusinya. Oke, kita simak videonya sama-sama, let's go! Buat yang nggak biasa bicara di depan umum, tentunya ini jadi tantangan tersendiri ya, karena terkadang ada saja kesalahan-kesalahan kecil yang nggak disadari muncul dan itu biasanya mengganggu. Misalnya gugup, nervous, atau apa nih biasanya? Pengulangan kata jadi terkesan bertele-tele. So, seorang presenter harus terus berlatih bicara di depan umum supaya kesalahan tadi bisa diminimalisir. Karena penyampaian lugas dan jelas akan menentukan suksesnya presentasi atau tidak. Di sini saya udah punya listnya nih, kesalahan apa aja sih yang biasa dilakukan oleh presenter dan apa saja tips atau solusi untuk memperbaikinya. Oke, kita langsung saja ya ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama ini gugup atau nervous. Tremor karena gugup ya. Nah, ini biasanya ini di awal-awal presentasi rasanya seperti deg-degan atau rasanya campur aduk deh, bikin hati nggak enak karena gugup tadi. Nah, kalau Anda gugup itu biasanya banyak penyebabnya. Salah satunya itu perbedaan strata sosial. Apa sih maksudnya? Perbedaan jabatan antara audiens dan presenter. Nah, perbedaan jabatan ini bikin presenter merasa nggak enak hati. So, gimana solusinya? Salah satu solusinya bisa mengenali latar belakang audiens, bisa hobinya apa, asalnya dari mana, atau bekerja di perusahaan mana. Misalnya bekerja di perusahaan A. Nah, bisa juga mencari tahu profil perusahaan A tersebut biar lebih dekat lagi dengan audiens. Yang kedua, durasi presentasi berubah. Nah, ini bukan nggak mungkin lagi terjadi karena biasanya di event yang ada itu terkadang ada audiens yang belum datang atau ada pejabat yang nanti jadi pembicara itu juga belum ada di tempat presentasi. Nah, ini memangkas waktu presentasi ya tentunya, dari yang awalnya direncanakan 45 detik bisa jadi molor jadi 1 jam bahkan 2 jam. Panik gak? Panik lah, masa enggak? So, persiapkanlah materi presentasi yang fleksibel. Yang penting Sobat Kreasi paham intinya dan siapkan kata kunci untuk setiap informasi yang penting. Nah, karena dengan adanya kata kunci ini tentunya Anda bisa bikin sendiri narasinya. Yang penting intinya sama, yang penting paham intinya. Nah, jadi kata kunci ini menjamin jalannya presentasi Anda aman berapapun durasinya. Ketiga, tidak menguasai materi presentasi. Nah, sebelum presentasi, pelajari dahulu materi yang Anda buat dan pastikan Anda sudah paham. Kalau Anda sudah paham, tentunya Anda udah pede, udah percaya diri untuk tampil di depan audiens atau di depan umum. Nah, tips menguasai materi sendiri adalah dengan sering berlatih, menghafal skrip presentasi, dan jangan sungkan untuk meminta orang lain, bisa saudara, teman, atau pasangan, untuk menilai apakah penampilan Anda sudah oke, apakah Anda sudah memahami materi presentasi atau belum. Selain itu, jangan ragu untuk menambah jam terbang dengan mengadakan event seperti seminar atau pelatihan. Keempat, blank saat presentasi. Nah, ini biasanya sering kali terjadi ya, udah presentasi tiba-tiba lupa sama kelanjutan materi selanjutnya. Nah, kalau Sobat Kreasi lupa tadi. Nah, kalau lupa kayak tadi, pastikan presentasi Sobat Kreasi sudah siap, misalnya mempersiapkan laptop, pointer, dan
apapun, properti, apapun yang biasanya digunakan saat presentasi. Dan juga kondisi juga dipersiapkan, kondisi fisik yang prima. Jadi Sobat Kreasi, sebelum tampil usahakan makan makanan yang bergizi dan tidur cukup dan lebih awal ya, jangan begadang biar presentasinya sukses. Dan yang terakhir, berapa nih terakhirnya? Ingat kan, 5 dong, karena balasan yang keempat. Nah, bagaimana kalau audiens tidak memperhatikan? Nah, ini tantangan tersendiri nih, entah audiensnya pendiam, atau acu tak acu, atau suka bercanda. Nah, menyatukan berbagai macam karakter tentunya tantangan tersendiri, karena Anda harus mampu mengendalikan jalannya presentasi agar tetap tenang, aman, terkendali. Kenali dulu penyebab mengapa audiens tidak memperhatikan. Bisa jadi Anda belum memberikan kontrak pelatihan, seperti misalnya men-silent smartphone atau tidak main smartphone selama presentasi berlangsung. Nah, Anda bisa juga menambah ice breaking atau joke segar, karena dengan ice breaking itu suasana presentasi akan lebih hangat dan lebih tenang, biar nggak tegang lagi tentunya. Nah, itu tadi 5 kesalahan saat presentasi dan solusinya yang bisa saya sharing kepada Anda. Mudah-mudahan Anda bisa meminimalisir biar presentasinya sukses dan audiens juga bisa menangkap informasi dengan baik. Jangan lupa ya Sobat Kreasi, sering latihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan minta pendapat orang lain sebelum tampil. Oke, itu saja yang bisa saya sharing kepada Anda. Jangan lupa like, subscribe untuk support channel kami. Oh ya, kalau Sobat Kreasi request topik apa yang mau dibahas selanjutnya, boleh banget ya. Tuliskan aja langsung di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.